Kalau gua naik Mercy yang 1M gitu ya, waduh, itu sehari mood bisa rusak gitu. Status lu kan reviewer mobil. Di rumahnya pasti berjejer tuh mobil-mobil koleksi dia gitu. Tadi ke rumah gua nggak ada mobil sama sekali kan. Halo Sobat Stalker, yeay, ketemu lagi. Sekarang aku mau jemput siapa ya? Ini seseorang ini penting banget, soalnya dia biasa disebut Sultan. Kalau Sultan orang kaya dong ya, mobilnya banyak, biasanya sih gitu. Terus orang ini biasa nge-review, dan aku akan review orang yang biasa nge-review. Aku akan unboxing orang yang biasa unboxing. Mantap nggak? Oke, sekarang aku mau jemput orangnya dan terus nganter dia meeting sama timnya di suatu tempat. Siapakah dia? Tunggu beberapa detik lagi. Yeay, akhirnya kita menjemput seseorang yang sangat penting di Republik ini. Dia adalah seorang... Mas, come on! Wow, selamat datang Sultan. Wow. Di mobilku ada Sultan loh guys. Waduh, wow. Sultan. Ya. Sesuai aplikasi ya Bu? Ya. Kemana kita? Kemana? Aha. Jadi mau kemana nih? Kita mau ke Sultan Bekasi. hari ini mau diantar kemana? Kita mau ke Bekasi. Bekasi. Di Bekasi ada apa? Udah bawa paspor kok, tenang ya. Itu pakai apa namanya? Roket. Enggak lah, ini pakai mobil juga bisa kok sekarang. Bisa ya? Oke. Nah, kemarin kan jalan-jalan, sono sini. Mau janjian nggak jadi lagi, batal lagi. Dan alhasil apa tuh hasil jalan-jalan? Hasilnya sebenarnya bukan jalan-jalan juga, itu ada kerjaannya juga. Buat kita sih kayak jalan-jalan gitu loh. Lo ya kalau kerja jalan-jalan, why not gitu kan? Dalam membuat video atau melakukan kerjasama dengan sebuah brand, itu ada 3 yang mesti kita tahu. Artinya kita jangan kita win, brand rugi, penonton rugi. Harus semuanya win. Penonton dapat sesuatu, terhibur, kita juga dapat sesuatu, tapi juga brand juga dapat sesuatu. Nah, jangan sampai kita cuma nitik berat pada salah satunya aja gitu. Kita win, brandnya lose, penontonnya lose. Gimana caranya biar tiga-tiganya dapat gitu? Artinya konten kita yang pertama harus menarik. Ya. Nah, yang di New Zealand dulu deh. Oke, konten menarik. Terus? Yang kedua harus jujur. Nggak dibagus-bagusin gitu. Iya, jadi kita apa adanya. Memang produknya bagus ya kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek, ya kan? Ya, tentunya kenapa mereka mau sponsor kita? Karena dia mau ngasih tahu bahwa produknya bagus. Karena fungsinya dari ya bisa dibilang YouTuber, influencer atau semacamnya, kita hanya amplify produk mereka atau barang mereka yang bagus. Artinya ya kan? Mereka siap kalau misalnya mereka punya barang bagus, kan mereka bingung amplify-nya gimana. Nah, itulah tugasnya. Bukan barang jelek dibagus-bagusin. Gitu. Dan yang terakhir, brand juga untung. Artinya, dengan video kita, penonton tuh jadi tahu, masyarakat jadi tahu bahwa produk mereka bagus. Itu kan, lu setelah sekian tahun jalan, review ini, review itu, gitu kan. Dan pada akhirnya orang malah nyari lu gitu. Sponsor yang nyari lu gitu. Kita biayain Ridwan Hanif kemana gitu. Awal mulanya nggak mikir ke situ kan, dulu. Awalnya dulu itu sebenarnya gara-gara apa ya? Dulu kan memang saya sudah internetan ya, udah nyari uang secara online gitu, bikin website. Terus, wah, pengen bikin yang bisa panjang gitu ya, yang namanya gede gitu, misalnya Top Gear ya kan. Terus kalau di luar tuh ada namanya Autocar atau Autobil. Kenapa sih kita nggak bisa bikin kayak gitu loh yang bisa panjang, dikenang, punya nama, akhirnya cobalah bikin Autonet Max. Dan udah awalnya, langsung mau review? Enggak, awalnya itu website dulu. Oke. Terus saya kan kebetulan dulu berdua sama namanya Kang Idui, Iswayudi Hanafiah. Itu dia itu desainer grafis.
Dan dia comes up with idea, gimana kalau kita bikin video review? Ya udah deh, mulai dari ngevideoin mobil-mobil rental. Rental punya? Kebetulan kita ada rental mobil dulu, lebih orang tua sih yang megang. Terus mobil-mobil itu ya udah, nih ada mobil apa kita review aja gitu. Sama waktu itu kita dihubungin juga sama namanya Safari Motor, dealer motor CBU. Itu tawarin ada motor lucu nih, mau bikin video nggak? Ya udah bikin deh. Dan itu masih ada videonya, culun banget sih mukanya gitu. Yang kemarin lo posting di Instagram, iya 6 tahun yang lalu. Hai, ketemu lagi dengan Ridwan di Autonet Max. Kali ini kita mendapatkan sebuah unit test ride. Lu masih umur 22 dulu. 22, wow. Iya. Itu belum terkenal banget ya Ridwan Hanif as reviewer otomotif gitu, belum? Ya, belum lah. Siapa yang tahu? Ini siapa nih anak kecil begeng gitu kan, jerawatnya banyak gitu loh. Oke, terus udah gitu dari situ, itu kan pakai handphone doang kan? Pakai handphone doang. Bertahan berapa lama tuh review-review kayak begitu? Nggak tahu, pokoknya setahun itu kayak sebulan sekali, sebulan 2 kali lah. Uploadnya nggak banyak. Mulai banyak itu mungkin 2016 lah ya, udah mulai rutin seminggu sekali. Tadinya paling sebulan 2 kali, sebulan sekali. Tapi ternyata orang-orang pada suka. Kenapa sih? Awalnya dari nge-review itu apa? Emang suka otomotif dari kecil, main mobil-mobilan? Memang suka banget sama otomotif dari kecil ya. Oke. Kerjaannya tuh suka ngumpulin brosur gitu, terus lihat lagi di pusat perbelanjaan gitu, misalnya ada mobil tuh pengen lihat-lihat gitu lah. Ya anak kecil gimana sih? Iya, cowok lagi kan? Ya seneng aja gitu. Oke. Terus lama-lama jadi suka review dan sekarang bawa lu menjadi ke jalan kayak begini gitu. Ya. Nggak gampang kan? Ya gak gampang sih, tapi karena kita enjoy, jadi ya dinikmatin aja prosesnya. Selalu enjoy atau pernah jenuh juga? Kalau jenuh mungkin enggak sih, tapi lebih kayak ada feeling insecurities nggak sih? Kayak misalnya, ini yang kita lakukan tuh benar nggak sih? Iya nggak sih? Kan orang memulai itu sesuatu pasti kayak, ini bisa berhasil nggak ya? Ini bisa jadi gede nggak ya? Ini profitable nggak ya kan? Ya udahlah, itu yang feeling insecurities itu mungkin semua orang juga mengalami ketika memulai hal baru. Iya nggak sih? Iya, awal-awalnya. Tapi ketika lu udah jadi, udah kayak gini 6 tahun berarti kan? Ya, sekitar 6 tahun. Paling tidak 6 tahun kan? Lu udah ngerasa, oke, gue di track yang benar. Iya, dan untuk mencapai itu kan kegalauan itu banyak sekali waktu itu ya. Kerja lagi apa enggak, atau apa kita banting setir atau gimana, itu pasti ada rasa selalu kayak gitu. Lu pernah review mobil kayak begini? Pernah? Ini kebetulan yang review saya sendiri waktu itu. Tahun berapa? Wow. 2000. Yang jenis ini banget. Iya, tapi yang tipe S-nya. Apa? Coba di-review dikit. Ini Mini Cooper. Kok batuk sih? Iya, jadi deg-degan, gua agak deg-degan. Coba. Gak apa-apa, ini mobil enak kok. Ini Mini Cooper yang belakangnya tuh lega. Jadi sebelum ada mobil yang tipe sekarang, ini Mini Cooper Clubman, ini yang generasi kedua. Yang generasi pertamanya itu pintunya lucu. Jadi pintunya itu, pintu baris keduanya itu cuma ada di sebelah doang. Sebelah kanan. Sebelah kanan apa kiri ya? Saya lupa. Saking banyaknya mobil yang di ini kan, udah banyak banget. Ya. Terus yang ini lega banget dibanding Mini Cooper yang 4 doors. Terbesar ya ini ya? Ya, sekarang ada Countryman. Countryman tuh yang SUV-nya, crossover. Itu lebih gede dibanding yang ini. Ya ini enak lah, nggak salah pilih lah. Tapi orang banyak nggak suka keras apa gitu. Kalau ya iya. Karena kan peruntukannya beda. Cewek cowok masuk ya? Oh iya. Cewek cowok masuk ya? Cewek cowok masuk. Nah sekarang ada orang yang penasaran, gila loh Ridwan Hanif hidupnya enak banget ya, sono di sponsorin sini, sponsorin. Orang tuh ada yang kepo juga loh. Emang berapa sih income lu per bulan atau per episode? Jadi di terms and conditions YouTube itu sebenarnya kita nggak boleh bilang. Iya. Jadi kita hargailah pendapat. Jadi kita hargailah perjanjian kita dengan YouTube. Karena kita kan accept agreements dulu kan, sebelum yes gitu loh. Kan ada tanda centang tuh, kita udah accept gitu-gitu, baru kita agree. Gitu. Jadi mendingan kita tidak bahas. Tapi gue bisa bacanya gini, lu tetap stay di sini, makin gede, makin
boleh nggak gue sebut selain AutoNet Max ya kan, Auto Rent Car, terus ada AutoNet Cafe, Ya, dia di Bali, aha, terus ada AutoNet apa yang perawatan mobil. AutoNet Care. Nah itu makin banyak, berarti kan lumayan dong. Penghasilan lu dari ini lumayan dong. Ya alhamdulillah. Iya. Tapi sebenarnya gini, Oke, penghasilan gimana? memang makin naik, tapi gaya hidup jangan naik juga. Nah Itu yang paling penting kan. Jadi selain kita harus meningkatkan penghasilan, kita juga harus meningkatkan kualitas hidup. Jangan sampai penghasilan naik, kualitas hidupnya menurun. Oke. Bahkan yang lebih bagus lagi kalau kita bisa meningkatkan kualitas hidup tanpa harus meningkatkan penghasilan. Aha. Yang kemarin lu banyak diulas di internet tuh, di online dibilang lu beli mobil cash banyak gitu kan, di pameran gitu. Kan Itu orang taunya belinya, Iya. nggak tahu jualnya. Ya. Dijual Kan lagi untuk membeli berarti sesuatu kan kita harus punya duit juga. Iya, Duitnya iya. dari mana, dari yang dijual gitu. Tapi orang tuh ngelihatnya, wow gila lu bayar cash. Stand showroom yang ini terus wah bayar Ya kan, cash. Itu kan orang. ya saya bilang tadi kayak misalnya gini, namanya rental mobil kan pasti ada permajaan ya. Oke. Ya kan? Permajaan itu adalah mobil yang lama, yang udah nggak bagus, yang udah tua dijual biar dapat mobil yang baru, Range lama itu yang berapa lebih tahun buat lu? bagus. Biasanya kalau mobil rental itu 5 tahun ya. Udah berapa mobil lu review? Nggak kehitung sih. Apa? 100, 200, 300? Aduh, nggak pernah ngitungin ya. Tapi Perkiraan. kalau cek di AutoNet Max, lihat aja ada berapa video. Mhm. Nah itu Oh, bisa ngitung dari situ. bisa. Oke, gitu, dari situ. sekian ratusan ada dong ya? Harusnya sih ada ya. Nah, Nggak dari pernah sekian ngecek sih. ratus itu, Heeh. mobil favorit lu tuh yang kriterianya gimana? Mobil favorit gue tergantung untuk kondisi medan apa. Aha. Nah, kalau misalkan untuk di sirkuit, supercar itu memang luar biasa ya, McLaren, Oke. Lamborghini, Oke. GTR itu emang enak banget. Tapi Aha. kalau untuk harian, gue lebih prefer mobil yang kecil, Mhm. yang enak dibawa masuk gang. Penting banget. Oh iya penting banget. Soalnya kenapa? Karena gue itu tipe-tipe orang yang simple gitu. Gue nggak mau banyak pikiran, gue nggak mau banyak mengambil keputusan dalam hidup gitu. Oke. Kecuali untuk yang penting-penting. Ah, Kayak misalkan penampilan gitu kan. Ya udah apa yang ada di kamar, buka lemari, pakai gitu loh. Sepatu, sendal yang ada langsung pakai, nggak usah mikir-mikir. Sampai ada orang nanyain Crocs-nya mana. Jadi lu tuh kalau untuk di dalam kota untuk harian, mobil yang kecil, irit juga dong. Irit Irit juga. penting. Ya, Oke. irit mah gampang lah. Yang penting ini peace of mind. Oke. Artinya nggak ribet. iya, mungkin orang suka nanya, wah kalau reviewer tuh pasti mobilnya Iya, udah yang wah paling banget ya, wah. udah paling bagus. Enggak juga, gue paling happy tuh naik. Oh, oke. Kenapa? Istri gue lagi bawa, Aha. terus depannya nabrak gitu kan. Oh ya udah. Tenang. Coba kalau gue naik Mercy yang 1M gitu ya. Waduh, itu sehari mood bisa rusak gitu. Tapi status lu kan reviewer mobil. Ya orang kan pasti kira wah Ridwan Hanif di rumahnya pasti berjejer tuh mobil-mobil koleksi dia gitu. Tadi ke rumah gue nggak ada mobil sama sekali kan. Ya tapi nggak tahu di tempat rental kan. Di tempat rental. Oh, iya. sasih. Itu, nah terus reviewer udah 6 tahun. Kelihatannya nih, kalau lu dikasih, ayo Ridwan Hanif lu bikin mobil yang ideal menurut versi lu gitu. Akan bikin yang kayak apa? Mungkin gue akan bikin yang kayak Mini Cooper tapi elektrik kali ya. Iya. Oh ya, itu bukannya agak ribet buat ngecas-ngecas gitu? Enggak juga. Oh enggak? Sekarang gini, sehari kita bawa Iya. mobil tuh berapa kilo sih? Ah, Rata-rata mobil listrik zaman sekarang tuh sekali ngecas bisa 200 kilo. aha. Bahkan kayak Tesla gitu yang P100 gitu ya bisa 400-500 kilo. Oh ya, Iya, jadi emang lu mau jalan kemana? wow. 500 kilo tuh udah nyampe Jogja loh. Iya sih, iya sih. Dalam satu cas. Tapi ngecas di tanah air itu belum banyak ya? Ya Ngecas. makanya itu kita mesti dukung dengan caranya menambah populasi. Tapi Hmm. mobil listrik itu masih mahal sekali sekarang. Mobilnya. Mobil listrik yang gue pengen itu Tesla Model 3. Itu sekitar 1,5 M off the road. Wow. Oke. Miliar. Jadi lu akan bikin mobil listrik, terus mobil Misalnya, family. Ya, misalnya iya. Ridwan Hanif lu bikin. Nanti gue ditagih lagi, mana katanya mau bikin mobil listrik. Ya kan pengen doang. Ya, Enggak. pengen doang ya. Mulainya Pengen dari doang. mana? Itu irit jelas ya.
di Dan Jakarta lebih kan, ini sih, lebih ramah lingkungan sih. nah, Nggak tahu ya, semenjak punya anak tuh ya, gue langsung kayak mikirnya tuh lebih forward thinking gitu, lebih mikirin masa depan. oke. Ya kalau kita teriak-teriak mungkin agak susah, tapi kita mulai dari diri kita sendiri lah. Kemana-mana Oke. gue sekarang pakai skuter elektrik, Ah, terus dikombain sama transportasi umum. gue pernah lihat lo bawa skuter listrik tuh di kayak di MRT atau di Yes, kereta. di Itu dari mana ke mana tuh? KRL, terus juga busway. Kebetulan rumah gue tuh kalau busway deket, KRL deket. Oh, oke. Mm-mm. Dan itu enak, lu bisa sampai kemana terjauh pakai bawa skuter listrik? Gue kalau pakai skuter listrik itu nggak pernah jauh-jauhan karena gue selalu pakai KRL, Heeh. sama pakai busway. Mhm. Jadi kalau dibilang jauh paling jauh ke Kemang. Tapi Kemang. kalau di combine itu sampai Cipinang, Sudirman, segala macem. Karena gue sebenarnya gue paling males sama namanya macet. Ya emang lah, Iya. tapi lu punya pilihan atau lu memilih pakai itu? Ya banyak kan pilihan sebenarnya kan. Ah. Kita mau yang seperti apa. Hmm. Oh itu gue beli skuter ternyata enak. Ya udah akhirnya sekarang skuter gue ada 3. 3. Kalau yang make lu doang? Enggak, Ganti-gantian? kadang-kadang orang kantor gue make. Oh, I see. Terus istri gue juga make. Aha. Jadi kalau misalkan mau belanja gitu kan, sebut deh. Ke Alfa, jalan-jalan ke Alfa. Terus Jadi kalau misalkan mau belanja gitu ya, beli buah atau ke minimarket gitu kan, daripada ya masa ke tempat gitu doang ngeluarin emisi sih. tapi kan gas dilarang sekarang tuh kayak ada pembatasan buang. gitu. Ya itu agak aneh sih sebenarnya sih. Kan ada kecelakaan itu ya. Karena yang nabrak kan yang sebenarnya salah karena kan mabuk ya. Mhm. Ya ibaratnya kalau orang jalan kaki terus ditabrak orang lagi mabuk, masa yang nyalah yang jalan kakinya kan enggak juga. Tapi memang kebetulan yang ditabrak itu juga melakukan pelanggaran dengan berboncengan. Iya. Padahal dia tidak boleh berboncengan. Tapi tetap aja meskipun dia melakukan pelanggaran, yang pelanggarannya paling besar adalah yang mengemudi sambil mabuk. Nah, Itu. iya, benar Karena banget. itu bisa kena siapa aja gitu loh. Betul. Jakarta itu kan udah makin gila banget ya, mobilnya banyak banget. Benar. Terus pernah ada pemikiran ya udah dibatasin aja gitu. Sekarang orang Jakarta nggak cuma pagi sore aja loh yang kena macet. Pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai jam 10:30 malam pun masih macet, Wan. Iya, mereka tuh pakai kendaraan tuh karena nggak ada pilihan lain, ya nggak? Nah, Kebayang kalau misalkan transportasi kita udah terintegrasi, itu gua rasa orang pakai mobil makin berkurang iya sih. deh. Aha. Ya nggak? Nggak cukup ya MRT, Transjakarta? Ya enggak lah, kan rutenya banyak. Ya dong. Oke. Kalau rutenya udah tercover semua, udah makin bagus. Tapi sekarang alhamdulillah udah makin bagus. Trotoar udah makin gede, transportasi umum udah. Kita familiar tuh hanya dengan busway, hanya dengan MRT, hanya dengan KRL. Tapi perhatiin deh, udah mulai banyak bus-bus Transjakarta yang non busway, yang bagus-bagus. Terus juga angkot pun sekarang juga ada dibuat lebih bagus dan terintegrasi. Nah, MRT, KRL, busway itu nggak cukup. Harus ada feeder-feedernya juga. Dan feeder-feeder ini harus bisa bagus, harus bisa nyaman, harus bisa terjangkau, biar orang setelah naik busway, setelah naik KRL, setelah naik MRT, dia tahu mau pulang itu naik yang mana. Oke. Ya kan? Nggak semua orang rumahnya deket busway. Iya. Nggak semua orang rumahnya deket KRL. Intinya gini, boleh aja mau bikin peraturan mau macam gimana gitu, kayak mungkin di Singapura atau negara-negara lain, tapi harus ada solusinya dulu. Oke. Misalkan gini, 3 tahun ini kita mau fokus sama transportasi umum. Setelah jadi transportasi umum yang bagus sesuai dengan standar, mobil dipersulit. It's okay. Tapi kalau udah persulit duluan tapi belum ada solusi, emang dikira orang nggak ngantor gitu kan? Nggak mungkin kan? Nah, kurang lebih kayak gitulah. Oke, mau bikin pajak progresif, mau dimahalin segala macam, it's okay, tapi kasih kita solusi gitu dengan transportasi umum yang baik. Toh naik transportasi umum tuh enak kok, bukan suatu momok yang menakutkan. Enak kok, bisa baca buku, ya kan? Ngobrol, tapi ya gitu deh. Kadang-kadang gitu deh. Kenapa ya gitu deh? Karena nggak semua orang yang rumahnya di mana gitu bisa pakai transportasi umum dengan gampang. Contoh. That's why gue pakai electric scooter. Nah itu. Jadi pas berangkat ke stasiunnya pakai skuter, pas keluar dari stasiunnya pakai skuter lagi. Iya itu. Dan gue bisa menghemat waktu itu luar biasa loh. Gue dari rumah itu naik electric scooter, masuk KRL, terus keluar stasiun Sudirman,
Gue nyampe Bundaran HI itu cuma 24 menit sampai Grand Indonesia. Yang kalau pakai mobil lu bisa berapa jam? Sejam lebih kali kalau jam 5-an. Gue itu jam 5-an, gue inget banget. Tadi gue pikir gue mau maghriban di Grand Indonesia, ternyata gue nyampe sebelum maghrib coba. Gila. Ya udah gue kemana-mana naik. Naik Oke. busway, naik KRL, dan orang-orang kadang bingung. Ah. Oh, kok Mas Ridwan naik ini ya? Lu tuh kan bisa jadi kayak gini. Oh, yang subscribe udah lebih dari 1 juta kan? Yang nonton pun gitu bisa, wow banyak banget gitu. Lu bisa jadi kayak gini, menurut lo ya? Lu jasa sendiri atau ada orang yang berjasa buat lo? Sebenarnya gini, untuk jadi seperti ini tuh sebenarnya kalau dibandingin dengan YouTubers yang lain, ada yang sampai 20 juta subscribers, gue 1 juta, itu sebenarnya itu nggak gede-gede amat. Bukan achievement yang wah gitu loh. Bukan nomor 1 se Indonesia kan? Iya. Bahkan dibandingkan nomor 1 se Indonesia yang 20 juta subscribers, gue cuma 1/20-nya, 5%-nya aja. Ya, tapi di sih? bawah lu banyak banget juga gitu kan yang iya, cuma pasti. berapa orang. Ya kan di atas langit masih ada Hotman Paris ya kan? Oke. Buat lu itu belum ya, itu tapi ada yang berjasa jauh apa lah. nggak sih lu ngerasa Oh iya bahwa banyak lah. Kita ini kan jadi seperti ini nggak karena kita doang gitu kan. Pasti orang tuh yang lagi heboh di Twitter tuh ada privilege masing-masing gitu. Buat lu siapa? Privilege gue punya orang tua yang akur ya, artinya masih dua-duanya lengkap, nah tidak broken home, terus juga mereka suportif gue mau belajar apa aja dibolehin, tapi gue itu kayak banyak ogah-ogahannya gitu. Kursusin bahasa Inggris, biasa. anak kecil. Anak kecil. Kursusin bahasa Inggris setengah-setengah gitu. Kursusin drum itu ya setengah-setengah nggak sampai habis gitu. Tapi cita-cita lu dari lagi kecil apa sih? Kan anak kecil zaman dulu ya, angkatan gua kan jadul gitu. Insinyur, dokter, Gue dulu pilot, kecil tuh banyakan polisi. main. Jadi nggak terlalu banyak punya cita-cita pakai mainan itu, pengennya main aja. Oke. Atau enggak sekarang nih tahun depan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, lo mau Gua apa? Gue suka jalan-jalan ya. Gue tuh mungkin 3 atau 4 tahun lagi pengen coba keliling dunia sama keluarga gitu. Tapi naik mobil. Belum pernah. Belum pernah. Selama ini keliling dunia sama teman-teman ya, sama tim ya? Sama tim, kerjaan gitu loh. Gue jarang ke luar negeri itu dengan apa ya? Gue pengen liburan sendirian gitu nggak pernah. Ayo sama keluarga sering, cuman pakai mobil Pakai mobil. dalam Pulau Jawa gitu. Kayak dulu tuh gue sama istri gue emang suka jalan-jalan ya. Waktu anak gue 6 bulan, anak pertama itu masih 6 bulan kita ajak ke Bali naik mobil. Naik mobil? Naik mobil, bertiga doang. Padahal itu bayi, masih bayi banget. Iya, belum bisa jalan. Seru tapi. Oh ya? Seru. Itu amazing loh, maksudnya orang-orang tuh nggak punya pikiran kayak gitu. Orang paling berangkat, naik pesawat, turun, liburan, pesawat balik lagi nggak pernah gitu. Kayak misalnya ke Medan waktu itu. Anak gue ke Medan, kita bertiga ke Medan. Terus ke Banyuwangi, ke Batu, terus pernah ke Prigen. Macam-macam deh. Seru aja gitu lah. Oke. Lu berarti tipe family man gitu ya? Enggak juga sih. Orang gue tinggal mulu juga. Ya paling nggak punya pengen gitu ada jalan-jalan pakai mobil sama keluarga gitu. Mau nambah ya? Apa? Mau nambah lagi kan? Mobilnya? Bukan. Mobilnya mau. Putra putri. Oh, ya nanti gampang lah itu. Tapi lu ini ya, lu orangnya tipe romantis? Oh, enggak juga. Enggak juga? Ya, Iya sih ditinggal-tinggal mulu. Kalau nanya romantis apa enggak, nanya yang bersangkutan lah ya kan. Oh, lu nggak ngerasa ya? Ya, nggak tahu ya. Coba mungkin nanti episode selanjutnya istri gue yang dibawa ke sini. Iya, baiklah. Soalnya gue lihat tuh di Instagram lu yang tulisan berasa kayak pengantin baru gitu kan. Oh iya, karena yang itu foto kan berdua sama istri itu kita kan gimana? dulu waktu pengantin baru tuh mobilnya kita taruh di Klaten di rumah mertua. Ya pas kita di sana itu kita jalan-jalan naik itu gitu. Terus mobil berdua doang. Anak-anak ditinggal di rumah. Oh, rasanya kayak pengantin baru lagi kan, berdua doang, gitu. mobil yang sama gitu. Kenal di Klaten berarti ya? Enggak. Di mana? Oh, dulu waktu umroh. Hah? Ketemu lagi umroh? Wow. 2015 dulu. Jadi ya. berangkat dari mana tuh? Yang satu dari Jakarta, yang satu dari... Oh, itu kan kita umroh backpacker. Terus ada grup gitu. Tapi emang udah kenal? Enggak, belum. Oh, belum? Belum. Jadi, ketemunya di sana waktu Idul Fitri kali ya. Lu kita backpacker sama teman-teman? Backpacker tuh kayak jadi kayak ada grup gitu loh. 90 orang. Terus kita nyewa hotel itu satu kamar tuh buat 20 orang. Tapi sebenarnya kita itikaf. Jadi cuma buat naro barang, jadi kita balik cuma
barang, mandi, balik lagi ke Masjidil Haram, Oke. itikaf di sana. Ya udah, dan itu pertama kalinya juga Idul Fitri tanpa keluarga jauh gitu. Pertama kalinya gitu. Karena ketemunya di Masjidil Haram banget. Enggak, bukan di Gua Hiro masalah. Pas iya? naik ke atas. Wow. Karena kan kita sewa bus tuh. Ah. Nah, kenalnya dari situ. Gitu. Terus langsung ting 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 ting. Enggak, tahun Enggak ya? depannya kok. 2016-nya baru nikah. Oh gitu, lucu ya. Itu nggak nyangka banget orang Indonesia ketemu di sana. Ya emang udah gitu jalannya sih ya. Ya udahlah. Gitu. Sebenarnya gue yakin tiap orang juga ada keunikannya masing-masing ya. Pasti lu sendiri pernah nggak sih merasa kok bisa ya? Iya, kok bisa ya di kehidupannya sendiri gitu. Pasti ada. Setiap orang tuh ada challenge-nya masing-masing. Makanya kita mesti respect aja lah sama orang lain lah. Dan itu waktu itu lu backpackeran ya? Belum jadi sultan dong? Sultan itu kan sebetulnya sebutan-sebutan di internet gitu ya. Iya. Maksudnya yang makanya bukan cuma gua, banyak orang bahkan di komunitas kayak gue main Brompton itu, kalau ada yang belanja, wah ini sultan ya gitu, lucu-lucuan gitu. Cuma ya kadang-kadang ada orang yang merasa risih gitu, padahal sih ya pergaulan orang kan beda-beda ya. Gitu. Awalnya lu dipanggil sultan karena apa ya? Karena ngomonginnya mobil, beli mobil kayak gitu-gitu segala macam. Terus gitu lu review alat game yang sampai berapa puluh juta, 90 juta? Banyak sih macam-macam sih, unboxing juga jadi ada. Kesan bahwa lu wow punya segala gitu kan? Enggak juga. Iya ya, kesan netizen. Itu kan lucu-lucuan aja gitu. Lu lebih suka beli kendaraan cash atau kredit? Oh ya cash dong. Oh ya, kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena pertama Kan lebih enggak- peace of mind. Oke, lebih peace of mind. Tapi buat orang-orang yang ya uangnya nggak banyak gitu. Jadi ya udah akhirnya mereka pilih untuk kredit gitu. Orang udah beli mobil mah uangnya banyak kali. Oh gitu. Oh, iya dong. Sekarang gue balik deh. Gue tanya. Apa yang terjadi ketika Anda sedang menyicil mobil, tiba-tiba kalian butuh dana dadakan? Emang bisa jual tuh mobil yang lagi dicicil? Ya. Mungkin bisa tapi kecil banget. Ya. Over kredit atau apa malah berbahaya. Yang kedua, kalau tiba-tiba penghasilan kita drop sambil lagi nyicil mobil, emang bisa kebayar tuh cicilannya? Enggak kan? Dan itu adalah sumber masalah yang lebih pelik. Oke. Betul? Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Ya, kita harus stay positif memang. Tapi kan seperti gue bilang tadi, akan lebih berbahaya ketika posisi tersebut terjadi pada kita dengan posisi kita mencicil mobil dibandingkan kita saat kita menabung. Betul? Oke. Dan setelah mobil dibeli cash, kita udah punya mobil, kita butuh duit, tiba-tiba tinggal jual. Iya dong? Iya. Make sense nggak? Iya. Nah, orang-orang juga bilang bahwa lu tuh anti riba, bener ya? Anti banget Ya, sih bukan gua. ini menghindari riba. Kenapa sih? Dulu gue 2016 itu kalau mau nikah sama nyokap gue tuh gue mesti S2 dulu. Gue S2 itu ilmu keuangan syariah tuh di Taskia, ketemu Ustadz Erwandi. Nah, gue belajar di situ. Ternyata memang tidak boleh. Oke. Menurut agama ya kan? Menurut agama. Jadi lu nggak nabung di bank? Nabung tuh beda. Jadi gini, tidak semua produk bank itu adalah riba. Oke. Betul? Oke. Kita transfer, kita gunakan jasa, kita bayar jasanya. Iya. Itu bukan riba. Iya. Kan, tapi ketika kita minjem uang, kita harus bayar bunganya, itu adalah riba. Berarti termasuk kredit Kalau mobil tabungan, ya? itu ada adminnya. Ya kan? Kita bayar biasa jasa, kita naruh duit di situ. Oke. Ya kan? Oke. Kita pakai kartu debit, kita bayar ada kartu debitnya kan? Iya. Tiap bulan ada, itu berarti tidak riba. Berarti yang lo hindari adalah lebih ke kredit kayak gitu yang lebih lo hindari ya? Kredit, denda, segala macam ya. Orang-orang lebih ke nggak sabar, gue harus beli sekarang gitu kan? Gue kredit sekarang gitu lebih ke situ. Lu Kenapa? Lu orang Sunda, lu orang ayah ibu ada campuran darah Sunda, ada darah Jawa gitu. Ada. Nyanyi lagu Sunda bisa dong? Enggak, bahasa Jawa juga nggak bisa. Istri gue orang Jawa tapi gue nggak bisa bahasa Jawa. Bahasa Sunda teu tiasa oge akang teh. Euleuh teu tiasa euleuh. Aduh. Nggak bisa, udah nyerah. Bisa, Jawa nggak bisa. Lagu apa lagi dong? Aduh. Nyerah semua nih. Nyerah semua. Ya Tapi. Nyanyi lagu apa aja dah? Yang Nyanyi apa? Lu apalah gitu yang lu suka. Gawat, nanti takutnya kalau gua nyanyi nanti semua orang minta channel gua itu berubah jadi channel nyanyi. Channel nyanyi. Karena saking bagusnya. Lu
selama karir lu nge-review ini pernah nggak mengalami, kan orang lihatnya yang enak-enak aja tuh, Ridwan Hanif gila lo enak banget gini. Ada nggak sih yang nggak enaknya? Yang nggak enaknya banyak, cuma nggak pernah gue ceritain aja. Ya apa salah satunya? Kayak misalnya tempat syuting, ini kan syutingnya mobil ya. Berurusan dengan satpam, ya kan, diusirin segala macem. Oh, syuting tuh lu bisa di mana aja gitu? Iya, ya tapi itu yang harus dihadapi gitu kan. Nah, kalau diusir gitu lu pindah, Ya, belum selesai pindah. Ya kalau diusir pindah mah enak, kalau sampai disuruh ke kantor diinterogasi kan males juga. Pernah? Ya ada lah. Diinterogasi ngapain maksudnya? Wah, ini perizinan apa segala macem. Ya begitu dah. Ya, emang lu datang dengan tim gede sampai diinterogasi? Itu mah hidup lah ya, maksudnya ya buat gue masalah itu bukan sesuatu yang harus didramatisir, digede-gedein. Jadi gue nggak pernah cerita-cerita juga. Gitu, kita menceritain bagus-bagus aja gitu loh. Gue nggak mau orang tuh jadi kasihan sama gue gitu loh. Enggak sih, bukan untuk kasihan, tapi orang kan untuk jadi reviewer, youtuber itu ada loh resikonya tuh ini. Oh iya, semua gitu. itu pasti ada resikonya. Dan menurut gue resiko gue nggak segede itu sih. Ya sejelek-jeleknya apa sih gitu kan? Jadi nggak selalu enak gitu kan? Iya, banyak kok pekerjaan yang resikonya lebih besar, padahal dapatnya nggak seberapa, itu banyak. Oke. Jadi gue ya bersyukur aja gitu. Oke. Sekarang lu kan udah lewatin segala macam fase hidup filosofi hidup setelah lu ada di fase ini, lu merasa punya filosofi hidup apa? Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu sih. Kita hadir tuh nggak cuma buat diri kita sendiri, nggak cuma buat lingkungan kita, tapi buat orang lain juga. Dan buat lu sudah bermanfaat dong? Enggak lah, masih jauh lah. Ya. Masih jauh. Buat viewers, lu kan udah banyak ngambil manfaat dari review ini, review itu, iya dong. Iya, tapi masih jauh lah, maksudnya dibanding banyak orang lainnya nggak ada apa-apanya lah. Ya dibanding jutaan orang lain yang lebih hebat tuh, kita mah sebutir debunya aja nggak ada kali. Iya sih. Iya, baiklah. Aduh, itu jelek banget. Oke. Wow. Ini gue makasih banget loh sama lo. Waduh, saya ini yang makasih ngobrol. dong. Ini udah dianterin pakai mobil bagus, Aduh. gratis lagi. Ini Tapi aplikasi gini nggak kurang nih duitnya nih. Kurang pasti. Tapi gini loh, nggak pernah kan reviewer di review. Ayo, baru sekarang reviewer di review gitu. Waduh, serem banget. Nih. Di review awal karirnya gimana dan lain sebagainya. Tapi ini lu mau meeting apaan sih? Ya ada deh. Project kemana lagi nih? Gua kepo. Enggak, bukan project kok ini. Apa dong? Ya ada urusan aja bentar. Oke. Mau nungguin? Hah? Mau nungguin? Berapa lama? Lu sama tim ngobrol lama ya, Kak? Sejam paling ya. Enggak deh, gue tinggal aja ya. Oh gitu ya, wes. Kapan-kapan kalau mau keluar lagi, review ke mana lagi, bilang-bilang ya. Iya, asal gratis aja. Ya udah. Oke, kalau begitu we are here. Okay. Thank you banget buat waktunya. Ya, Assalamualaikum. Maju dikit. Oke, thank you. Seru. Udah ngobrol banyak banget dengan Ridwan Hanif soal gimana awal mulanya dia dulu sampai dengan dia jadi seperti ini. Ada di situ. Soal filosofi hidup tadi terakhir udah denger juga. Dan sayang sekali dia nggak bisa nyanyi. Padahal kita mau denger dia nyanyi kayak apa. Tapi ya udahlah. Yang penting kita udah tahu apa saja hal yang bisa dipetik dari seorang Ridwan Hanif. Buat episode berikutnya ditunggu ya, nama-namanya siapa aja dan apa pertanyaan yang paling pengen lu ketahui dari orang ini. Oke? Komen ya. Thank you sudah denger dari awal sampai akhir. Bye.